Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Hari ini kita mau belajar bareng lagi di gudang. Nah ya, kita mau belajar bareng. Gue bacain, kalian dengar. Gue belajar, kalian belajar juga. Kita semua belajar. Nah hari ini gue pengen ngobrolin soal satu video menarik yang dibuat di eventnya BTC Prague 2024 Keynote-nya dari Michael Saylor, yaitu 21 Rules of Bitcoin ya. Kalau di bahasa Indonesiain 21 aturan Bitcoin oleh Michael Saylor. Yuk kita pelajari apa itu 25 aturannya. Seperti biasa gue ngambil informasinya di ChatGPT ya. Dari bahasa Inggris udah dijadiin bahasa Indonesia. Dia ngambil dari YouTube. Jadi kalau teman-teman yang mau langsung nonton YouTube-nya Michael Saylor di event ini bisa nonton di sini. Oke, langsung aja. Pada acara BTC Prague 2024, Michael Saylor, Ketua Eksekutif MicroStrategy, menyampaikan pidato utama berjudul 21 Aturan Bitcoin. Dalam presentasinya, Saylor menekankan pentingnya memahami dan mengadopsi Bitcoin sebagai aset revolusioner yang dapat mengubah paradigma keuangan global. Berikut ada ringkasan dari beberapa aturan yang disampaikan. Nah, itu dia ya. Eventnya di BTC Prague 2024 yang bawain Michael Saylor, Eksekutif MicroStrategy. Sekarang jadi strategi B ya. Sebelumnya kita lihat dulu hari ini tanggal 11 Maret 2025, Bitcoin itu sedang di angka 81.000 setelah jatuh paling parah kemarin di 76.000. Sekarang lagi naik lagi 81.000. Oke, kita lanjut ya. Keynote pertama. Mereka yang memahami Bitcoin akan membelinya. Mereka yang tidak akan mengkritiknya. Saylor menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang Bitcoin mendorong seseorang untuk berinvestasi, sementara kurangnya pemahaman seringkali menimbulkan kritik. Ya, benar. Cuma karena ini aset baru, yang namanya baru, orang tuh skeptis ya, takut gitu. Apakah ini bisa beneran jadi atau ini adalah bubble lagi kayak dulu bunga tulip gitu. Cuma kalau emang kalian berminat ya kalian harus pelajarin lagi Bitcoin itu seperti apa. Dan mungkin kalau kalian yang rajin sedikit, kalian bisa baca white papernya, atau kalian bisa ikutin video gue yang ini. Gue bacain white papernya dalam bahasa Indonesia, sehingga kalian tahu apa yang kalian beli kayak gitu ya. Spekulatif nggak? Kalau menurut gue sih masih spekulatif, karena kita nggak bakalan tahu ada apa yang sebenarnya terjadi. Cuma kalau kita miss, kalau ini benar-benar jadi sesuatu, ya kita ketinggalan gitu aja. Oke, nomor 2. Semua orang awalnya menentang Bitcoin sebelum akhirnya mendukungnya. Penolakan awal terhadap Bitcoin adalah hal yang umum. Namun, seiring waktu dan pemahaman yang lebih baik, banyak yang akhirnya menerima dan mendukungnya. Ya, termasuk gue juga ya. Gue tadinya juga skeptis juga, gimana emas digital gitu, emas dalam dunia maya gitu. Apalagi waktu itu kejadiannya setelah NFT yang harganya gila-gilaan. Gue pernah beli NFT loh teman-teman, harganya 25 juta satu gambar NFT. Akhirnya gue jual di harga 4 juta. Itu masih untung, masih bisa dijual gitu ya. Banyak yang project NFT-nya dari harga selangit jadi jeblok ke nol. Nah makanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Nomor 3, memahami Bitcoin adalah proses yang berkelanjutan. Bitcoin adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang, sehingga penting untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru. Nah itu ya, karena ini benda baru, hal yang baru, jadi berkembang terus gitu. Dan kita nggak boleh stop belajar, harus terus belajar kalau mau ikutin. Kalau nggak mau ikutin ya udah nggak apa-apa. Nomor 4,
Bitcoin berkembang dalam situasi chaos. Saylor menggambarkan Bitcoin sebagai aset yang tahan terhadap ketidakstabilan global, menjadikannya lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Nah, biasanya Bitcoin itu berkembangnya pas chaos-chaosnya. Mungkin kemarin pas ekonomi lagi ngedrop atau apa, inflasi gede-gedean. Nah, Bitcoin itu bisa menjadi solusi lah. Nomor 5, Bitcoin adalah satu-satunya permainan di mana semua orang bisa menang. Saylor mengatakan bahwa Bitcoin menawarkan peluang yang adil bagi semua orang untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan. Benar. Kalau gue salah satu yang setuju ya. Kenapa? Karena gue aja orang biasa bisa beli, orang yang super kaya bisa beli, presiden bisa beli, semua orang bisa beli, semua orang bisa ikutan. Kalau beberapa aset misalnya rumah di Menteng, rumah-rumah, gedung-gedung, kita kan nggak bisa beli. Jadi Bitcoin itu peluangnya adil buat semua orang bisa simpan, bisa invest di situ. Nomor 6, Bitcoin adalah satu-satunya hal di alam semesta yang benar-benar dapat Anda miliki. Dengan kepemilikan kunci private, individu memiliki kontrol penuh atas aset mereka tanpa perantara. Jadi mungkin ini sistemnya adalah karena Bitcoin itu di dunia maya dan bisa disimpan di dalam wallet, cold wallet ya. Nah, misalnya kita punya gedung, terus ada kebakaran, nggak mungkin dong gedungnya kita bawa gitu. Kayak kemarin di LA ya, Los Angeles ya yang kebakaran, nggak mungkin dong rumah kita bawa. Kalau Bitcoin kita bisa masukin ke handphone lah atau apa, kabur gitu. Jadi benda yang benar-benar bisa kita miliki sepenuhnya itu ya Bitcoin gitu, karena bisa dibawa kemana-mana, bisa dikirim kemanapun secepat mungkin, kayak gitu-gitu. Emas kita punya berapa ratus ton, kita mau pindah ribet kan bawanya, kayak gitu. Oke, nomor 7, setiap orang mendapatkan Bitcoin pada harga yang layak mereka dapatkan. Saylor menekankan bahwa waktu dan pemahaman seseorang mempengaruhi harga saat mereka memberi Bitcoin. Bener banget, kejadian sama gua itu udah nyicil Bitcoin waktu harganya murah, tapi waktu gua BU gua jual. Akhirnya pas dia naik gua nggak dapet apa-apa gitu. Akhirnya gua beli lagi baru sekarang dan malah ngedrop. Jadi gua tuh belum yakin sepenuhnya buat invest di situ. Juga kebutuhan ya, mungkin karena gua dananya kurang. Jadi kalau gua BU gua jual. Jadi kalau lu percayanya di harga 100.000, ya lu belinya pasti di 100.000 gitu. 8. Hanya beli Bitcoin dengan uang yang tidak mampu Anda dapatkan. Hanya beli Bitcoin dengan uang yang tidak mampu Anda kehilangan. Wah, serem nih. Saylor menyarankan untuk berinvestasi dalam Bitcoin sebagai cara untuk melindungi kekayaan dari inflasi dan fluktuasi sistem fiat. Kalau Saylor ini orangnya rada ekstrim ya teman-teman ya. Jadi kalau orang kan bilang gini, kalau beli Bitcoin tuh pakai uang dingin gitu. Kalau Saylor enggak. Kalau beli Bitcoin harus dengan uang panas. Karena lu takut nih uangnya hilang, makanya lu beliin Bitcoin gitu. Kalau orang biasa nih normal-normal kayak kita kan, lu kalau beli Bitcoin ya udah anggap aja uang hilang gitu. Kalau Saylor enggak, jangan sampai hilang, malah lu harus beli Bitcoin gitu. 9. Tiket pelarian dari Matrix dihargai dalam Bitcoin. Saylor menggambarkan Bitcoin sebagai alat untuk membebaskan diri dari sistem keuangan tradisional yang mengekang. Ya, sebagaimana kita tahu ya. Ya begitulah uang fiat. Jadi tiketnya menurut Saylor ya Bitcoin. 10. Pengetahuan tentang Bitcoin terbatas pada mereka yang perlu tahu. Pemahaman mendalam tentang Bitcoin seringkali terbatas pada mereka yang benar-benar tertarik dan mencari informasi. Nah, tujuan gue bikin kegiatan gini juga, gue pengen belajar lagi gitu. Sekalian gue juga pengen sharing. Jadi ya udah terjadilah ini, belajar bareng. Jangan sampai kita stop belajar gitu. Kalau kita benar-benar pengen tahu Bitcoin itu kayak gimana, perkembangannya seperti apa, belajar terus. 11. Semua model Anda akan hancur.
Saylor menekankan bahwa model keuangan tradisional mungkin tidak berlaku dalam paradigma baru yang dibawa oleh Bitcoin. Kata Saylor ya, semua model keuangan tuh bakalan hancur kecuali Bitcoin. Tapi kita nggak tahu, jadi ya udah kita iyain aja. 12. Obat untuk penyakit ekonomi adalah pil orange atau Bitcoin. Saylor melihat sebagai solusi untuk masalah dalam sistem ekonomi saat ini. Jadi kalau di dunia luar itu ada namanya orange pill. Nah itu sebutan lain dari Bitcoin ya. Jadi itu adalah obat dari ekonomi. Ekonominya lagi sakit, minum obat orange itu. 13. Dukung Bitcoin, bukan melawan mata uang fiat. Wah seru. Alih-alih menentang sistem yang ada, lebih baik mendukung dan mempromosikan Bitcoin sebagai alternatif. Jadi kita tetap mendukung Bitcoin, tapi kita juga tidak melawan uang fiat. Kita masih pakai uang fiat karena negara kita masih menggunakan uang fiat. Jadi jangan melawan, mendukung aja. 15. Belajar berpikir dengan Bitcoin. Mengadopsi pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip Bitcoin dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap ekonomi dan keuangan. Ya semua itu kan bisa dilihat di white papernya ya, belajar lagi di video ini biar kita tahu guna Bitcoin, tujuan Bitcoin apa, kayak gitu. Sorry. 16. Anda tidak mengubah Bitcoin. Bitcoin mengubah Anda. Interaksi dengan Bitcoin dapat mengubah perspektif dan pemahaman individu tentang uang dan nilai. Setuju, karena waktu gue mulai pelajarin Bitcoin, gue jadi ngerti uang itu apa. Gue jadi pelajarin nih, uang itu apa, gimana cara dapetinnya, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur. Pasti kita langsung, orang-orang yang masuk Bitcoin pasti belajar itu deh. Lanjut. 17. Mata laser melindungi Anda dari kebohongan tanpa akhir. Mata laser adalah simbol komitmen kuat terhadap Bitcoin dan ketahanan terhadap misinformasi. Laser eye ya, makanya kalau lu ngelihat ada orang-orang pakai profil picture-nya matanya keluarin laser, nah itu biasanya dia pro Bitcoin dan blockchain lah. 18. Hormati Bitcoin atau itu akan membuat Anda terlihat bodoh. Mengabaikan atau meremehkan Bitcoin dapat menyebabkan penyesalan di masa depan. Nah ya ada dua pasti ya, penyesalan atau untung gua nggak kenal Bitcoin. Cuma kita nggak tahu, makanya ini bener-bener baru guys. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang bakalan tahu ini akhirnya seperti apa. So kalau lu siap dengan akhirnya nanti lu untung atau rugi, masuk aja. Kesempatan gak datang dua kali. 19. Anda tidak akan menjual Bitcoin Anda. Saylor menganjurkan strategi hodl atau pemegang Bitcoin dalam jangka panjang. Nah, kalau Saylor itu memang udah freak ya dia mah. Dia beli-beli doang, nggak bakalan dia jual. Nah, kalau yang kalian mau belajar singkatan-singkatan kayak hodl gitu-gitu, belajarnya di sini nih. 25 kata gitu yang di kripto. 20. Sebarkan Bitcoin dengan cinta. Promosikan adopsi Bitcoin melalui pendekatan positif dan edukasi, bukan konfrontasi. Nah, jadi kalau kita mau sharing Bitcoin ya sharingnya dengan love gitu ya, nggak usah lu harus pakai Bitcoin, nggak usah, biasa aja gitu. Kita tujuan Saylor mungkin adalah nyelamatin teman-teman kita, nyelamatin keluarga kita karena dia percaya Bitcoin. Tapi kalau ada orang yang nggak percaya sama Bitcoin ya udah gitu. 21 ini yang terakhir ya, Bitcoin adalah takdir. Saylor menegaskan bahwa Bitcoin bukan sekedar aset, tetapi suatu pergerakan global yang tidak terhindar dalam evolusi sistem keuangan dunia. Wow, jadi endgame-nya yaitu Bitcoin ya. Oke, melalui 21 aturan ini, Michael Saylor memberikan panduan bagi individu untuk memahami dan berpartisipasi dalam ekosistem Bitcoin, serta kontribusi pada adopsi globalnya.
untuk pemahaman yang lebih mendalam, Anda dapat menonton pidato lengkap Michael Saylor pada YouTube ini. Ini seru guys, kalian wajib nonton. Menurut gue ya, kalian wajib nonton. Mumpung ini masih 2024 ininya, videonya belum kejauhan, dan Michael Saylor-nya masih ada, masih hidup. Oke, jadi gitu aja untuk belajar bareng kali ini tentang 21 aturan Bitcoin oleh Michael Saylor. Nanti kita ketemu lagi di video belajar bareng lainnya. Dadah.